Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Lela Maina dengan NPM 2313041050. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan mengajar, yaitu dengan keterampilan mengadakan variasi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Dompetnya mana? Rasanya sangat dingin ya? Ya, enak di bawah. Sudah siap pembelajaran pada tahun ini? Siap. Jadi sebelum itu Ibu buka terlebih dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya, karena sekarang lagi musim pancaroba, jadi musim batuk, musim pusing gitu ya, karena batuk pilek. Nah, semua di sini hadir. Coba Ibu absen dulu ya. Anissa Istiqomah, hadir Ibu. Soleh Hati, Hadir, Bu. Zahra Bunga, hadir dulu ya, hadir semua ya. Ya, Bu. Nah, sekarang ketua kelas boleh memimpin berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dan kalau ada topik masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, puji syukur dapat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan belajar segala macam. Anak-anak masih ingat nggak materi yang Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya? Siapa yang ingat tentang apa? Silakan Sarati. Materi kemarin itu tentang menulis puisi, Bu, berdasarkan cerpen. Nah ya, jadi materi kemarin kita sudah membahas tentang menulis puisi berdasarkan Cerpen. Nah, materi saat ini juga masih berhubungan dengan materi sebelumnya. Materi sekarang yaitu mempersiapkan musikalisasi puisi. Sebenarnya apa sih puisi itu? Ada yang pastinya? Saya, Bu. Ya, saya Puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman dengan mengutamakan keindahan kata-kata, makna mendalam, irama, dan ritme. Ya, bagus sekali soal hati. Berarti soal hati masih mengingat pembelajaran atau materi yang sudah disampaikan Ibu pada pertemuan sebelumnya. Iya, Bu. Nah, saya kira yang sekarang mempersiapkan musikalisasi puisi. Nah, ada yang pernah mendengar orang menampilkan musikalisasi puisi? Saya, Bu. Hampir semua pernah ya Mas ya. Maksudnya dalam acara biasanya sering mengadakan atau menampilkan sebuah musikalisasi puisi. Ya, Bu. Ibu mau menunjukkan ada salah satu contoh penampilan musikalisasi puisi yang bisa kita akses di internet. Karena sekarang zaman sudah canggih ya, jadi kita bisa mencari pertunjukan musikalisasi puisi di manapun gitu, di YouTube, di Facebook, di Instagram, dan di sosial media lainnya. Sebentar ya, dicarikan di YouTube. Mana nih? Itu dia. Tolong diperhatikan ya, Nak. Baik, Bu. Di mana? Ini ya. Aku berdua karena untuk cinta. Jangan sekali bermulai. Perhatikan. Wah.
Nah, itu anak-anak tentang dong. Bagus ya anak-anak. Bagus banget. Kalian tertarik untuk tampil musikalisasi puisi? Sudah ibu saya. Oh, keren. Iya, soalnya kalian punya kelompok musikalisasi puisi ya. Siapa aja soalnya di kelompoknya? Anjar Sekian Prabowo, terus Michael Hidayat Nurul, sama Martin, sama Safira. Sarasati sebagai apa? Pembaca puisi atau yang Pembaca puisi Bu. Oh, Kalian berarti Sarasati sudah istilahnya sudah memahami lah apa itu pengertian dan sudah menguasai juga praktik dari musikalisasi puisi. Beri tepuk tangan. Dan juga anak-anak juga yang lainnya bisa belajar bareng-bareng bersama sore hari. Nanti perhatikan kalau misalkan nanti pelatihan diajar ansa istiqomahnya secara benar ya. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke materi. Dan itu sudah ibu beri contoh dari musikalisasi puisi. Jadi apa sih anak-anak sebenarnya makna dari musikalisasi puisi itu? Musikalisasi puisi gabungan antara musik dan puisi. Nah, benar sekali. Jadi musikalisasi itu adalah gabungan dari musik dan puisi. Nah, puisi ini dibacakan atau diucapkan dengan nada dan juga diiringi dengan musik. Untuk apa tujuannya? Untuk pengarang itu bisa lebih menyampaikan pesan yang terdapat dalam puisi tersebut dan juga pendengar pun bisa mendengar dengan memahami atau mengerti memahami atau mengerti maksud yang disampaikan oleh penyanyi. Juga puisi itu bisa didengar lebih didengar gimana ya? Iya, lebih bisa lebih bagus Bu. Ya, begitu bisa dinikmati, dipahami maupun diapresiasi. Nah, ada pun syarat-syarat musikalisasi puisi. Nah, itu tadi yang pertama ada durasi musikalisasi puisi 5-3 menit. Tadi anak-anak nonton lebih dari 3 menit kan? Ya Bu. Lebih dari 3 menit kan? Karena musikalisasi puisi itu minimal 3 menit, berarti tidak boleh kurang dari 3 menit. Yang kedua, puisi dinyanyikan secara utuh. Jika terdapat pengulangan, puisi dinyanyikan secara utuh tidak sebagian. Nah itu makanya anak-anak ibu buat PPT-nya salah satunya tidaknya itu nggak ada dideklarasikan atau didramatisasi. Tidak itu maksudnya nggak ada, cuma ini salah. Nah yang ketiga itu musikalisasi puisi disajikan menggunakan instrumen tradisional, modern atau akapela. Jadi apa disajikannya dengan alat musik nggak? Ya. Ada apa aja tadi? Ada gitar, piano, ya ini bisa juga variasi ya. Pokoknya bisa dengan alat apapun yang menghasilkan suara. Nah bahkan bisa juga dengan instrumen. Jadi misalkan kalian membuat itu musikalisasi puisi, tapi kalau kalian tidak ada yang bisa main alat musik, bisa pakai instrumen dari YouTube. Sekarang kan canggih ya, banyak yang menyediakan instrumen-instrumen seperti itu. Nah selanjutnya syaratnya itu peserta memakai kostum bebas, sopan dan rapi. Nah karena musikalisasi puisi ini biasanya dilakukan untuk penampilan di sebuah acara, maka pemainnya atau peserta musikalisasi puisi ini harus menggunakan pakaian yang bebas, sopan dan beraura. Ya Bu. Nah, ada pun langkah-langkah untuk mempersiapkan musikalisasi puisi. Nah, ini perhatikan kalian kalau ingin membuat penampilan musikalisasi puisi, kalian harus mengamati dan mempersiapkan musikalisasi sebagai berikut. Nah, ada pun langkah pertama yaitu memilih puisi yang tepat. Kalian ingin supaya puisinya seperti apa? Apakah dia yang sedih, apakah dia yang bertema romansa atau segala macam. Nah, yang kedua memahami isi dan makna puisi.
Kalau misalnya kalian pahami dengan isi dan makna puisi, misalkan puisinya itu maknanya kebahagiaan, kalian perhatikan juga, memperhatikannya juga. Bagaimana kalau kalian bahagia, jangan puisi bahagia, tapi kalian lakukan dengan musik yang sedih. Misalkan ada musiknya horor gitu kan, nggak sesuai. Nah yang ketiga itu menentukan gaya musik. Tadi gaya musiknya seperti apa, menyesuaikan dengan isi dan makna puisi tersebut. Nah, keempat, menyusun aransemen musik. Nah, susun aransemen musiknya karena itu sebagai pengiring kalian membaca puisi. Yang kelima, latihan vokal dan ekspresi. Tentu kita dalam membaca puisi atau menyampaikan sebuah puisi harus dengan vokal yang bagus dan ekspresi yang baik. Nah, kita sesuaikan apabila ekspresinya sedih dan kita berekspresi sedih, apabila ekspresinya memaparkan kita dengan ekspresi marah. Selanjutnya yang mana latihan bersama dan evaluasi. Jadi penting sekali setelah kalian memutuskan segala hubungan puisi apa, musiknya seperti apa, siapa aja yang membacakan puisi dan siapa yang memainkan alat, kalian juga perlu yang namanya latihan bersama. Dan setelah melakukan latihan bersama, kalian penting untuk melakukan evaluasi apa yang kurang dari tim musikalisasi puisi kalian sendiri. Selanjutnya itu penampilan dan penyajian. Setelah melakukan latihan dan evaluasi, tentu kalian akan ditampilkan. Jadi itu langkah-langkah dalam musikalisasi puisi. Nah, musikalisasi puisi. Jadi ibu ini punya, karena kan sekarang bentar lagi kelulusan kakak kelas kalian ya, kakak kelas kalian kelas 3. Jadi nanti ibu mau tampilkan musikalisasi puisi kolaborasi antara kelas A dan kelas B, antara kelas kalian dan kelas B ya. Nah, jadi dari mata pelajaran ini kalian sudah paham ya apa itu musikalisasi puisi. Ibu harap kalian bisa turun di peserta hadir untuk tampil di acara perpisahan tersebut. Nah, ini juga ibu gunakan sebagai tugas mata pelajaran ini. Jadi kalian ditugaskan itu tadi untuk tampil di perpisahan antara kalian. Itu paham anak-anak? Nanti terkait pembagian kelompok bisa saling koordinasi dari ketua kelas kelompok ini siapa? Salah ibu. Ya, dari Sarati dan juga ketua kelas dari kelas yang di koordinasi ya Sarati. Ya, konsepnya nanti kalau ada tanyakan ke ibu seperti mau koordinasi apa atau pokoknya kalian pastikan dulu bagaimana nanti kalau ditanyakan silakan tanyakan ke ibu, bisa lewat WA atau bisa kalian secara langsung datang ke ruang guru. Nah, itu ya tugas mama. Ibu langsung menyampaikan tugas karena ini kan tugas kalian sekaligus acara besar. Jadi ibu harapkan kalian bisa memahami juga segera membentuk sebuah tim untuk menampilkan musikalisasi puisi ini. Nah, dari materi yang telah kita pelajari tadi, anak-anak adalah yang bisa menyimpulkan atau menyampaikan sampai pada pemahaman anak-anak tentang materi yang sudah dijelaskan. Sedikit saja, sepahamnya saja. Saya boleh luar biasa ada ketergantungan dan istiqomah. Siapa dulu nih? Istiqomah dulu. Baik, tadi kita menyampaikan bahwa musikalisasi itu berguna antara musik dan puisi. Nah, syaratnya itu ada durasinya minimal 2 menit, dan puisinya dinyanyikan secara utuh, tidak terlalu pada pengembangan, musik dinyanyikan secara utuh, tidak sebenarnya. Dan itu ada musikalisasi puisi bisa juga menggunakan instrumen dan metode modern. Kemudian peserta memakai kostum bebas serta mendampingi peserta dalam kampanye. Sudah istiqomah. Makasih ya. Kita bagi dua simpulannya sama cara. Ini cara juga tentang apa nih pemahamannya? Langkah menggunakan musikalisasi puisi ya. Yang pertama itu memilih puisi yang tepat, yang kedua memahami isi
dan makna puisi. Yang ketiga, menentukan gaya musik. Yang keempat, menyusun aransemen musik. Yang kelima, vokal dan ekspresi. Yang keenam, latihan bersama dan evaluasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, penampilan media. Kita beri tepuk tangan. Nah, sangat luar biasa. Tadi pemahaman yang sudah anak sampaikan, diharapkan pemahaman ini bukan hanya sekedar sampai di titik ini, tapi juga di pertemuan berikutnya dan sampai seterusnya kalian bisa memahami atau mengingat materi pelajaran hari ini. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu anak-anak yang akan kita pelajari pada pertemuan besok, menemukan perbedaan antara drama, puisi, dan prosa. Ibu harap kalian dapat mencari sumber bacaan tentang materi tersebut. Boleh dari buku, boleh dari internet, atau boleh dari yang lainnya. Ya, Itu kalian setelah ini ada mata pelajaran apa lagi? silakan Bu. Oh, silakan. Bisa apa? Emang tadi kan salah. Iya, kalian tidak bawa bekal? Tidak. Terusnya lebih baik bawa bekal karena kan jajanan di kantin itu kan kalian tidak sehat ya anak-anak. Nanti kalian pasti sering beli kayak cilor gitu ya? Ya Bu, saya Bu. Sama saya Bu. Saya aku biasanya disampaikan kayak Bu. Saya Bu. Nah, tolong makan dan minumannya dijaga juga karena sekarang lagi musim ya. Iya, Jajanan seperti cilor itu kan banyak licinnya kan. Iya, Bu. Benar. Kita jaga kesehatan tadi. Baik, itu saja materi yang hari ini dapat kita pelajari bersama. Tadi juga sudah berikan tugas dan kita juga sudah menyimpulkan materi yang sudah disampaikan atau disampaikan dan dipelajari. Selanjutnya yaitu terakhir untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini, kita berdoa, maka berdoa kepada ketua kelas disilakan. Baik Ibu semuanya, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak, tetap semangat untuk mata pelajaran selanjutnya. Jangan lupa tugas ibu yang sangat spesial ini. Tolong kerjakan dan kerjasamanya dengan kelas B. Semoga kalian bisa membawa nama baik kelas kita. Ya, Mami. Barangkali nanti kalian bisa tampil di layar televisi. Amin ya Allah. Nah, ibu tutup, ibu akhiri apabila ada kesalahan kepada Allah, ibu mohon ampun dan kepada anak-anak ibu mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, di sini saya akan menilai mengenai keterampilan menandakan variasi. Nama calon guru Maya Lailatul Mumainah dengan NPM 2313041050. Topik mempersiapkan musikalisasi puisi. Yang pertama, poin pertama, variasi dalam guru mengajar. Ibu Maya sudah memberikan memberi variasi suara, yaitu nada suaranya yang pas sehingga terdengar satu kelas. Lalu mimik dan gerak, guru sudah menandakan perubahan mimik dan gerak menggunakan tangan dan badan ketika menjelaskan materi. Lalu yang ketiga, kesenyapan, guru juga sudah memberikan waktu senyap hening dalam pembicaraannya untuk mengerjakan suatu tugas. Lalu yang keempat, kotak padan, Guru Maya juga sudah memberikan kotak padan untuk melakukan dengan siswanya. Lalu yang kelima, perubahan posisi, guru juga bergerak ke kelas untuk masuk yang berbeda-beda. Lalu yang keenam, memusatkan. Nah, Bu Maya juga sudah memberikan tekanan pada butir-butir yang penting dari penyajian seperti menggunakan bahasa lisan seperti perhatikan ini dan isyarat-isyarat yang cocok untuk mengangkat tangan atau menunjuk dengan
daring pada siswanya. Lalu selanjutnya ada variasi penggunaan media atau alat bantu pengajaran. Nah, Ibu Guru Maya sudah menggunakan alat bantu seperti salin dan juga menampilkan video. Lalu yang kedelapan, variasi aura. Ibu Guru Maya juga menggunakan berbagai suara langsung melalui video. Lalu yang kesembilan, variasi alat bantu yang dapat dipegang dan dimanipulasi. Guru sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memegang dan memanipulasikan benda-benda yang terdapat dalam membantu pengajaran. Lalu yang terakhir, variasi pola interaksi kegiatan dengan siswa. Guru Maya juga sudah memperkenalkan kepada siswa agar menggunakan alat bantu belajar kepada siswanya. Itu saja, terima kasih.